Shalom, selamat bertemu kembali bersama saya Evangelis Yohanes Budiarto, pewarta kabar gembira, peneliti psikologi manusia dari Ranting Anggur Ministry Channel. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah mengapa aku begitu buruk. Saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita melihat banyak orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang merasa berharga, bahkan sangat berharga. Namun terlepas dari itu, lingkungan kita juga menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga. Mengapa begitu ada banyak kontras? Mengapa begitu banyak orang yang selalu merasa dirinya minder dan tidak percaya diri? Lalu mengapa juga banyak orang juga yang selalu merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu? Pertanyaan yang lain adalah, mengapa selalu merasa diri itu selalu buruk? Pertanyaan yang lain adalah, mengapa selalu merasa diri ini ditolak oleh lingkungan? Perasaan tertolak seringkali kerap dialami oleh banyak orang. Lalu juga banyak juga individu yang merasa bahwa saya selalu merasa gagal dalam setiap apa yang dilakukan, gagal dalam setiap apa yang direncanakan. Mengapa selalu merasa diri tidak berdaya? Dan juga mengapa dan mengapa? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saudara terkasih dalam Kristus, proses siapakah, apakah, dan bagaimanakah aku, itu adalah proses yang panjang. Proses ini dikenal dalam konsep psikologi diawali oleh yang namanya konsep diri. Konsep diri seseorang dapat muncul karena adanya informasi yang dia terima dari orang tua sebagai lingkungan terdekat dalam keluarga, lalu teman-teman sebagai pendukung sosial lainnya, dan yang terakhir adalah firman Tuhan. Ketiga komponen ini adalah komponen yang dapat mengkonstruksi, menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan siapakah aku, siapakah Anda. Konsep diri akan berlanjut dengan keberhargaan diri seseorang. Di sini keberhargaan diri dapat berisikan komponen-komponen seperti kepercayaan diri. Semakin seseorang memiliki kepercayaan diri, dia melihat dirinya sebagai seseorang yang sangat berharga. Lalu kemudian juga ada identitas, perasaan memiliki dan dimiliki, serta perasaan mampu untuk melakukan banyak hal. Keberhargaan diri ini yang sudah terbentuk di sini sangat dipengaruhi oleh konsep diri seseorang. Keberhargaan diri tersebut inilah yang akhirnya akan dapat menggambarkan dengan jelas siapakah aku, apakah aku, dan bagaimanakah aku. Seseorang dapat berkata bahwa aku adalah orang yang rendah diri, tidak bahagia, merasa tidak berdaya, merasa selalu gagal, merasa buruk. Tapi ada juga seseorang yang merasa percaya diri, merasa mampu, merasa memiliki kemampuan, ability, keterampilan, dan merasa sanggup menyelesaikan banyak hal. Mengapa bisa banyak ada proses yang berbeda tersebut? Ternyata semuanya diawali dari bagaimana kita menjelaskan diri kita sendiri. Apa sih yang namanya konsep diri itu? Konsep diri adalah komponen kognitif atau deskriptif dari diri seseorang. Semisal seseorang dapat berkata, saya adalah seorang yang penurut. Saya pelajar berprestasi. Saya adalah ayah yang ramah buat anak-anak. Ada juga, saya adalah pemalas. Saya pecundang. Saya pemenang.
Ini adalah deskriptif dari diri seseorang. Gambaran penjelasan dari siapakah saya. Kognisi itu apa sebenarnya? Kognisi ini bicara tentang tindakan mental atau proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pikiran, pengalaman, dan indera. Oleh karena itu, proses kognisi seseorang dalam menjelaskan, menggambarkan konsep dirinya sangat ditentukan oleh bagaimana ia memperoleh pengetahuan tentang dirinya dari orang tua, dari teman-temannya, dan dari firman Tuhan. Segala pemahaman ini, segala konsep ini diperoleh melalui proses sosialisasi. Ada pengalaman di sana, ada penginderaan. Bagaimana saya memahami siapakah saya berdasarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan rencanakan. Dapat juga apabila seseorang lebih banyak berfokus pada keluarganya, maka bagaimana pengalaman berinteraksi dengan orang tuanya, dengan anggota keluarga lainnya, dan bagaimana dia memaknakan itu. Akhirnya muncullah konsep diri. Konsep diri meliputi diri masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Di mana diri masa depan atau diri yang mungkin, atau dalam bahasa Inggris dikenal dalam literatur psikologi dikenal sebagai possible self, mewakili ide individu tentang kemungkinan apa yang mereka dapat wujudkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka hindari, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takuti. Jadi bagaimana seseorang menjelaskan konsep dirinya di masa yang akan depan, di masa yang akan datang, sangat tergantung dari bagaimana informasi yang diperoleh tentang dirinya di masa lalu, di masa kini, dan gambaran possible self di masa depan. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang konsep diri ini, bagaimana berkembangnya, bagaimana bisa membentuk pemahaman deskripsi tentang seseorang melalui informasi sumber pertama, yaitu orang tua. Saudara, persepsi yang dimiliki seseorang tentang diri mereka di masa lalu atau masa depannya berkaitan dengan persepsi mereka tentang diri mereka saat ini. Rentang waktu, periode waktu dari masa lalu, masa kini, dan masa depan itu saling bergandengan tangan. Mereka linier, mereka berurutan prosesnya. Oleh karena itu, tidak pernah ada kata terlambat apabila seseorang memiliki konsep diri, gambaran diri yang dianggap buruk. Ada kesempatan, selalu ada kesempatan untuk mengubah kemungkinan konsep diri di masa depan melalui pemikiran pada saat sekarang. Apapun informasi tentang diri kita yang diperoleh dari masa lalu, baik dari orang tua, dari keluarga, dari rekan-rekan, dari lingkungan sosial lainnya, biarkan itu masa lalu, dan kita dapat mengkonstruksi kembali siapakah diri kita. Kita kembali lagi menjelaskan siapakah diri kita, meredefinisikan, menjelaskan kembali berdasarkan firman Tuhan. Siapakah saya saat ini? Dan itu akan menentukan siapakah saya di masa depan. Seseorang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan evaluasi diri yang positif dengan menjauhkan diri dari negatif dan lebih mempertahankan diri yang positif. Oleh karena itu, masa kini adalah masa yang tidak boleh dilewatkan, selalu positif, selalu berpikir tentang berbagai kemungkinan potensi-potensi tentang diri. Jangan biarkan setan iblis mengubah pikiran kita untuk kembali terpanggil, terpuruk melalui definisi-definisi dari orang lain yang menyakitkan, yang memojokkan.
yang menyudutkan, yang menjelek-jelekan, yang selalu menganggap kelemahan kita sebagai hakiki. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pembahasan kali ini akan dibatasi terlebih dahulu pada sumber informasi konsep diri dari orang tua. Tidak dipungkiri bahwa sosialisasi di rumah adalah sosialisasi yang paling intim, yang paling dekat, yang paling pertama bahkan. Dan ini melibatkan bagaimana anak berinteraksi dengan orang tua, bagaimana orang tua menyikapi, merespon anak mereka, perkataan, perbuatan, perasaan anak mereka. Semuanya saling merespon. Nah, dalam konteks ini kita akan menekankan pada perkataan orang tua. Perkataan orang tua sangat-sangat membentuk konsep diri anak. Harapan yang ditetapkan oleh orang tua untuk anak-anak mereka mempengaruhi pemahaman anak-anak tentang diri mereka sendiri, dimulai sekitar usia 3 tahun. Masih ingat tentunya pada usia 3 tahun, banyak sekali orang tua selalu berkata, "Hai kamu anak yang cabi, lucu, imut, anak yang cantik, ganteng." Perkataan-perkataan seperti ini membangun konsep diri yang positif. Bagaimana anak mendengarkan deskripsi tentang dirinya, bahwa dirinya itu dinilai positif, dinilai cantik, ganteng, dinilai bersih, sehat. Tentunya anak-anak belum bisa secara stabil untuk menangkap semuanya tersebut. Namun informasi tentang diri berdasarkan pujian-pujian orang tua sudah dapat mulai dipahami sebagai salah satu pembentuk konsep diri kelak. Nah, konsep diri kemudian selalu berkembang sampai akhirnya pada usia 7 atau 8 tahun, disinilah masa krusial juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih. Pada titik ini anak-anak sudah mulai siap untuk menafsirkan perasaan dan kemampuan mereka sendiri serta menerima dan mempertimbangkan umpan balik, kritik dari teman sebaya, guru, dan keluarga. Jadi pada usia ini adalah usia 7 atau usia 8 tahun, anak-anak mulai dapat menafsirkan perasaan dan kemampuan mereka sendiri. Dan mulai mempertimbangkan berbagai macam feedback, umpan balik, masukan-masukan dari keluarga, dari teman sebaya, dari guru, dari orang tua. Bahkan kalau anak tersebut sudah mulai membaca firman Tuhan, tentunya gambaran tentang konsep dirinya sudah dibentuk melalui firman Tuhan. Rumah adalah salah satu tempat terbaik. Semua orang setuju dengan itu. Namun, jangan lupa bahwa rumah juga adalah tempat yang terberat untuk memuridkan anggota keluarga. Kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki keluarga bukan hanya seperti keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Mendidik anak juga berarti memuridkan anak kita menjadi murid-murid Kristus. Mengasuh anak adalah panggilan yang baik bagi kita semua, terlepas kita ini seorang yang Kristiani ataupun bukan. Tetapi jika Anda secara aktif berusaha memuridkan anak-anak Anda, maka Anda memiliki tugas yang besar di hadapan Anda. Berita baiknya adalah kita mengacu pada surat Paulus memberitahu Timotius bahwa semua kitab suci itu adalah bermanfaat untuk pelatihan kebenaran. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita akan baca bahwa fasilitasi dari kitab suci itu disiapkan untuk membantu orang tua dalam proses menjelaskan siapakah anak-anak, dalam memberikan informasi tentang konsep diri anak melalui firman Tuhan. Paulus memberitahu Timotius bahwa semua kitab suci bermanfaat untuk pelatihan kebenaran.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian 2 Timotius 3 ayat 16. Sebelumnya 2 Timotius 3 ayat 15 berkata bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, Paulus dalam konteks ini menulis surat kepada Timotius, anak didiknya dalam iman. Jadi Timotius adalah anak didik iman dari Paulus. Timotius yang memiliki seorang ibu yang bersuku Yahudi dan ayah yang Yunani. Ibunya telah mengajar Timotius dengan tradisi-tradisi Yahudi dari Perjanjian Lama. Sejak Timotius masih kecil, dan Timotius memiliki reputasi yang baik di gereja, bahkan sebelum Paulus bertemu dengannya. Untuk itu, Anda dapat melihat pada Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Nah, bagi orang tua, ayat ini adalah pengingat yang baik untuk mengajar anak-anak tentang Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab dapat membuat anak-anak kita menjadi bijaksana dan memperoleh keselamatan. Amsal 22 ayat 6 berbunyi bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Untuk itulah peran orang tua untuk selalu mendidik, memberikan arahan, memberikan bimbingan agar anak tidak menyimpang pada masa tuanya. Nampaknya ada hubungan linier antara pendidikan saat ini, pendidikan orang tua kepada anak saat ini, yang akan berdampak pada penyimpangan ataupun lurusnya jalan kehidupannya kelak. Dan tentunya Amsal 22 ayat 6 ini mungkin adalah ayat pengasuhan yang paling terkenal di dalam Alkitab. Dan sangat mudah untuk melihat alasannya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ada korelasi, ada hubungan yang jelas antara cara kita menjadi orang tua dan cara putra-putri kita kelak menjadi dewasa. Kita didorong untuk melatih dan mendisiplinkan anak-anak kita apapun yang terjadi sesudahnya. Dan secara umum, anak-anak yang terlatih cenderung menjadi orang yang dewasa yang punya prinsip. Jadi, tugas kita, latihlah anak dengan baik. Ketika anak sudah terlatih dengan baik, dengan perkataan-perkataan yang baik yang membangun pada anak, maka konsep diri anak pun akan berkembang menjadi positif. Keluaran 6 ayat 6-7 berkata bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Artinya adalah bahwa perkataan kita, pendidikan kita itu lakukanlah berulang-ulang. Pengajaran-pengajaran yang positif yang benar lakukanlah berulang-ulang. Firman Tuhan dilakukan berulang-ulang, disampaikan berulang-ulang agar anak memiliki gambaran diri yang positif. Jelas ini adalah tugas dari kita sebagai orang tua untuk menyampaikan berbagai macam isi hati, peraturan, kehendak Tuhan yang benar bagi anak-anak kita. Namun demikian, perkataan orang tua seringkali tidaklah positif. Contohnya adalah peringatan yang negatif. Kolose 3 ayat 21 berbunyi bahwa, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Di sini jelas bahwa jangan melakukan peringatan yang negatif. Dalam kata-kata ini Paulus mengubah status anak-anak. Pada saat Paulus menulis ini, konteksnya adalah di sana anak-anak pada saat itu dipandang sebagai objek, sebagai possession, sebagai
harta benda, kepemilikan dari orang tua. Paulus mengubah status anak-anak tersebut, di mana sebelum mereka diperlakukan sebagai benda dan harta benda, sekarang mereka harus diperlakukan dengan hormat dan hormat. Mengapa ini penting? Ini karena tindakan kita dapat melemahkan anak kita daripada menguatkannya. Karena kalau kita sudah memperlakukan anak kita dengan cara yang hormat, maka anak kita pun akan mulai terbangun konsep diri yang positif. Yang kedua adalah perkataan orang tua yang menyakitkan. Dalam bentuk paksaan, dalam bentuk kekuatan, namun tanpa cinta. Jelas orang tua kedudukannya dalam keluarga, dalam struktur keluarga itu sangat jelas sekali bahwa power mereka lebih kuat timbang anak. Namun jangan sampai power itu menjadi power yang sifatnya di-abuse atau disalahgunakan. Apalagi power itu digunakan tanpa cinta. Harap diingat bahwa kita ini adalah orang tua bagi mereka. Tempat mereka bergantung, tempat mereka mengharapkan cinta yang tulus. Kita membuat anak-anak kepahitan ketika kita melakukan pemaksaan terhadap mereka, menampilkan kekuatan kita kepada mereka. Anak-anak menjadi pahit hati, dan anak-anak juga merasa marah ketika kita mendisiplinkan mereka. Perkataan yang menyakitkan dalam bentuk paksaan ataupun kekuatan yang tanpa cinta membuat anak-anak mengalami kepahitan. Kita tampaknya lebih menjalani pengerahan kekuatan daripada cinta. Jangan sampai karena mentang-mentang sebagai orang tua yang memiliki sumber-sumber banyak di rumah, seperti sumber penghasilan, sumber ekonomi, sumber pengetahuan, lalu kita lupa, kita terjebak menggunakannya secara keras, secara kasar, paksaan, dan tanpa cinta. Anak-anak merasakan. Kita tampaknya lebih menjalani pengerahan kekuatan daripada cinta, dan ada kalanya orang tua menjadi pelaku perundungan ataupun bullying. Ini adalah suatu bentuk kritikan terhadap orang tua. Jangan gunakan paksaan atau kekuatan tanpa cinta di rumah, terutama terhadap anak-anak. Lalu juga perkataan orang tua yang sifatnya bersifat kritik namun tidak ada dorongan di dalamnya. Dalam keinginan kita untuk membantu anak-anak kita mengatasi hal-hal yang negatif dalam hidupnya, dalam dirinya, kita sering menghabiskan seluruh waktu kita mengomentari hal-hal negatif dalam kehidupan mereka. Kita banyak mengkritik, namun kita tidak pernah memberikan hal-hal yang sifatnya membangun. Kita tidak melihat nilai yang lebih tinggi daripada kartu laporan. Seolah kalau melihat perilaku anak pada suatu hari itu seperti melihat daftar laporan. Sudah A belum, sudah B belum, sudah C belum. Dan kita selalu menyoroti nilai yang lebih rendah. Kesalahan anak kita tekankan. Kekurangan anak kita lebih fokuskan. Inilah kritik yang tanpa dorongan bagi anak. Terlalu banyak kritik yang tidak adil tanpa adanya dorongan membuat anak mulai berpikir bahwa dirinya adalah buruk, sehingga konsep dirinya menjadi buruk. Kita tidak mengakui apa yang dilakukan anak kita secara fair, secara adil, secara menyeluruh. Kita memainkan apa yang tidak dilakukan. Kita sering menekankan kritik kita pada apa yang anak-anak tidak lakukan, namun bukan memberikan penilaian berdasarkan apa yang sudah anak-anak lakukan. Orang tua, please, kritik tanpa dorongan tidak membangun, bahkan meruntuhkan, membuat buruk proses kognisi anak dalam membentuk konsep diri mereka. Mereka butuh dorongan. Mereka butuh penilaian yang fair. Mereka butuh pujian. Mereka butuh juga pendampingan.
Tidak hanya kritik, tidak hanya hal-hal negatif yang disorot, namun lengkap. Semuanya komprehensif. Yang negatif disampaikan dengan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang sifatnya tidak menyakiti, tidak membuat anak merasa pahit hati. Yang positif kita juga harus menyampaikannya dan mendorong untuk terjadinya pengulangan terhadap perilaku-perilaku yang positif. Sehingga anak mulai tumbuh pemahaman tentang dirinya, bahwa dirinya adalah mampu, bahwa dirinya adalah dicintai, bahwa dirinya adalah dikritik, namun juga diimbangi dengan pujian dan dorongan dari orang tuanya. Orang tua seringkali juga hadir di sekitar anaknya, namun tanpa keterlibatan. Ada fakta yang sering dikutip bahwa orang tua menghabiskan sangat sedikit waktu setiap hari dalam percakapan yang bermakna dengan anak-anak mereka. Jadi sekali lagi, pemaknaan ini penting. Komunikasi yang bermakna bagi anak. Kita menggali tahu, mencari tahu lebih dalam apa yang anak-anak inginkan, apa yang anak-anak butuhkan, apa yang anak-anak hadapi, bagaimana mereka mengalami kesukaran dalam kelasnya, dalam lingkungan permainannya, pertemanannya. Ini adalah percakapan-percakapan yang bermakna dari orang tua terhadap anaknya. Apabila kita memiliki percakapan yang tidak bermakna, maka anak-anak menjadi frustasi dan berkecil hati ketika ayah dan ibu mereka cukup dekat untuk disentuh, tetapi masih belum cukup dekat untuk diajak bicara. Apalagi untuk berbicara sesuatu yang sifatnya bermakna. Sikap orang tua yang lain adalah harapan tanpa memahami anak. Terkadang orang tua bersalah karena mencoba menjalani hidup mereka melalui anak-anak mereka. Pertimbangkan anak yang bermain olahraga. Mari kita pikirkan, kita bayangkan. Anak yang bermain olahraga, anak yang terlibat dalam suatu kegiatan, bukan karena itu yang ingin mereka lakukan, tetapi karena itulah yang mereka tahu bahwa orang tua mereka ingin mereka lakukan. Kita membebani anak dengan harapan kita pribadi, namun tanpa memahami apa yang sebenarnya yang ingin dikembangkan dari anak-anak secara individual. Apa yang secara unik yang ingin mereka pacu, yang ingin mereka hasilkan, yang ingin mereka dalami. Kita memberikan harapan namun tidak memberikan pemahaman yang baik. Kita tidak dapat memahami anak. Kita tidak mau menggali lebih dalam, mendengarkan anak kita. Ketika anak merasa tidak dipahami, maka anak dapat mengembangkan konsep diri yang negatif. Banyak orang ingin menghidupkan kembali masa kejayaan mereka pada anak-anak mereka. Yang lain berusaha menemukan hari-hari kejayaan mereka yang tidak pernah mereka miliki melalui anak-anak. Apa yang kita tidak dapatkan di masa kecil kita, di masa remaja kita, atau di masa muda kita, tentunya jangan dipenuhi ataupun diberikan kepada anak tanpa memahami sebenarnya apakah anak tersebut memang memiliki gairah, passion, kesukaan, kegemaran, minat yang sama dengan kita. Tanpa adanya pemahaman ini, anak merasa tertekan, sehingga gambaran dirinya menjadi lebih negatif. Sikap orang tua yang lain adalah janji, namun tanpa pemenuhan. Orang tua mengecilkan hati anak-anak mereka ketika mereka berjanji kepada mereka, namun tidak memenuhinya. Terlalu banyak anak-anak mengalami hati yang disheartened, hati yang kecil, kecut hati, bahkan tawar hati akhirnya. Karena mereka terlalu sering mendengar janji orang tuanya, namun orang tuanya tidak dapat memenuhinya ataupun sangat lupa untuk memenuhinya. Ketika kita tidak muncul atau tidak punya waktu, itu dapat membuat anak kita sakit hati. Ketika pelanggaran janji orang tua menjadi kebiasaan, Bapak Ibu, orang tua akan melihat anak-anak mereka menjauh dari mereka. Jadi jangan jadikan janji kita
yang tanpa pemenuhan menjadi kebiasaan perilaku, menjadi kebiasaan perkataan yang sering kita tujukan kepada anak kita. Dampaknya adalah bahwa anak kita akan mulai mengembangkan dirinya, pemahaman tentang dirinya yang buruk, yang negatif, bahwa dirinya tidak diinginkan. Sangat mungkin. Siapakah aku sehingga ayahku, ibuku harus memenuhi janjinya padaku? Aku tidaklah penting. Anak dapat menjelaskan dirinya secara salah, menggambarkan dirinya secara salah, bahwa aku adalah enggak penting, aku adalah buruk, aku tidak diinginkan. Ini ada konsep diri yang buruk. Simpulannya apa para orang tua? Bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Kita semua tahu itu. Kita semua adalah makhluk berdosa. Namun Anda tidak sendirian dalam perasaan bahwa Anda tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik. Anda tidak pernah sendirian. Setiap orang tua pasti pernah mengalaminya. Berkumpullah dengan komunitas yang positif di dalam gereja yang membahas tentang bagaimana kualitas interaksi kita dengan anak-anak. Kedua, kita semua bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Fakta bahwa tidak ada orang tua yang sempurna itu benar. Namun fakta itu tidak seharusnya membuat kita lesu, tidak bergairah dalam upaya kita untuk meningkatkan pola asuh yang benar. Kita memiliki kewajiban untuk belajar, untuk berkembang, untuk berkarya dalam pengasuhan terhadap anak kita. Kita dapat mulai dengan fokus pada satu bidang. Berusahalah untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Berusahalah menggarisbawahi yang positif yang dilakukan oleh anak, atau menggarisbawahi apa yang positif yang dimiliki anak, dan juga menunjukkan yang negatif secara proporsional, tanpa harus menyakiti dan tanpa harus menyudutkan anak. Berusahalah untuk menjadi contoh yang lebih baik atau disiplin yang lebih konsisten, terutama terkait dengan bagaimana janji-janji yang tidak terpenuhi. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan dan menjadi dampak yang buruk bagi konsep diri anak. Kita harus tekun dalam upaya kita tersebut. Ingat, kita tidak sendirian dalam mengasuh anak. Untuk setiap pengikut Kristus yang sejati, kita memiliki penghiburan bahwa Tuhan mengambil yang terbaik yang kita miliki dan menggunakan upaya-upaya itu dengan kasih karunia-Nya yang tiada tara. Jika kita setia, Dia akan lebih setia. Dan inilah mengapa hal terpenting yang dapat kita lakukan untuk anak-anak kita adalah terus-menerus mengangkat mereka di hadapan Tuhan dalam doa. Demikian sesi kita. Kiranya memberkati, kiranya Bapak Ibu kita semua menjadi lebih baik, agar kita dapat memfasilitasi konsep diri anak yang positif. Sehingga ketika dewasa kelak, mereka berkata bahwa aku adalah anak yang dikasihi orang tua, aku adalah anak yang baik, aku bukan anak yang tidak diinginkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.